wabarakatuh. Saya Ida Lutfatur Rahma dari kelas MPIC semester 2 akan menyampaikan jawaban dari soal UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi untuk nomor 1, dalam menanggapi hal tersebut tentu kita harus memahami dahulu bahwa prinsip dan nilai HAM sendiri meliputi kebebasan, keadilan, kesetaraan, persamaan, serta nilai-nilai lainnya yang bersifat mendasar. Elemen-elemen tersebut atau nilai-nilai tersebut haruslah bersifat universal atau berlaku bagi semua orang, tidak terlepas apapun latar belakang mereka, baik itu gender, ras, agama, bangsa, kelas sosial maupun lainnya. Semua orang memiliki porsi yang sama untuk mendapatkan hak mereka sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai HAM tersebut. Namun, perspektif HAM haruslah disesuaikan dengan keyakinan dan keadaan individu. Kebebasan HAM memiliki batasan tersendiri, terlebih kita sebagai seorang muslim. Seperti yang dilakukan ibu dalam gambar tersebut, bahwa beliau memperjuangkan dan menegakkan HAM bagi semua orang, termasuk kaum LGBT. Jadi berbicara tentang LGBT, Islam sendiri sangat-sangat tidak membenarkan hal tersebut serta menentang hal tersebut karena menyalahi aturan agama serta merupakan perbuatan dosa besar. Gender dalam Islam sendiri mutlak hanya 2, yaitu laki-laki dan perempuan, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi pernyataan yang disampaikan ibu tersebut sebenarnya benar, bahwa kita itu harus memperjuangkan dan menegakkan HAM untuk semua manusia, termasuk kaum LGBT pun, tapi dari sisi kemanusiaan sebagai sesama manusia, tapi tidak dari sisi kita untuk membenarkan pandangan kaum LGBT tersebut. Jadi kita dapat menghormati mereka, menghargai keberadaan mereka, lalu juga bisa berinteraksi sosial seperti biasa dengan mereka. Namun kita juga harus berprinsip bahwa keyakinan atau pandangan kaum LGBT tersebut tidaklah benar. Jadi untuk pertanyaan nomor 2, sebenarnya good governance sendiri ada untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang tidak amanah, tidak transparan, otoriter, dan sentralistik. Jadi good governance sendiri berperan untuk proses mencapai tujuan pemerintahan yang memajukan wilayah serta rakyatnya. Kaitannya dengan Islam pun good governance sangatlah erat. Pada zaman Rasulullah dulu, beliau selalu menjalankan pemerintahan dengan adil dan selalu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di tatanan pemerintahannya. Di antaranya seperti keterbukaan, merakyat, toleransi, dan kesetaraan. Bahkan dalam Al-Quran dan hadis pun secara eksplisit dan tersirat menjelaskan tentang prinsip-prinsip good governance seperti keterbukaan, akuntabilitas, keadilan, dan kesetaraan. Jadi dapat dikatakan bahwa good governance itu memiliki pandangan yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Untuk pertanyaan nomor 3, sebagai tanggapan atas hal tersebut, kita harus mengupayakan tindakan tegas untuk mengatasi oknum-oknum tersebut, karena perbuatan yang mereka lakukan itu dapat mengancam persatuan dan kesatuan NKRI serta melanggar identitas dan tujuan nasional. Tentu dalam proses menindaknya kita tidak serta-merta langsung bertindak kasar tanpa pertimbangan. Jadi yang pertama kita lakukan contohnya adalah pendekatan dengan cara mediasi secara langsung kepada pihak-pihak tersebut untuk mencari faktor munculnya ideologi tersebut, serta mengedukasi pihak-pihak terkait bahwa yang mereka lakukan itu salah, dan juga terlebih lagi apabila ideologi yang mereka utarakan itu mengarah ke suatu golongan tertentu atau menguntungkan suatu golongan tertentu. Dalam proses mediasi tersebut, kita harus meyakinkan pihak-pihak terkait bahwa ideologi NKRI yang sudah ada itu merupakan hasil perjuangan bangsa yang mencerminkan pribadi bangsa serta menjunjung tinggi persatuan, kesatuan, keadilan, serta toleransi atas keberagaman yang ada. Bahkan dalam Islam sendiri pun
sangat mengharuskan para umatnya untuk cinta akan tanah airnya sendiri. Namun apabila tindakan yang sudah diutarakan tadi masih belum cukup, tentu sanksi tegas yang melibatkan hukum harus dilakukan agar adanya efek jerah pada pihak-pihak tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.